Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di channel Follow Gurusha TV. Kali ini kita akan berbicara mengenai Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 15. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Allah Tritunggal, kami mau belajar firman-Mu, biarlah Allah Roh Kudus boleh menerangi hati kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, semestinya saudara harus memberikan waktu untuk membaca Yesaya 52 ini secara utuh. Demikian pula dengan Yesaya 53, karena kita melihat memang hal ini saling berkaitan. Dan biarlah saya akan membacakan ayat 13 sampai dengan 15. Dan sebelum menonton video ini, silakan saudara mengambil waktu untuk membaca beberapa pasal ini, terutama 52 dan 53. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para teolog dan hampir semua penafsir tidak ragu untuk menunjukkan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yesaya, apa yang diucapkan oleh Yesaya, itu merujuk kepada sosok yang satu di dalam sejarah. Ya. Jadi Yesaya itu berbicara sekitar 600 atau 700 tahun sebelum penggenapan ini. Dan semua penafsir seperti yang saya katakan merujuk kepada Kristus yang adalah sosok yang menggenapi nubuatan Yesaya dalam pasal 52 dan 53 ini. Sekali lagi, tidak ada perbantahan di antara para pemikir Kristen, para teolog, para penafsir, bahwa ini merujuk kepada satu pribadi, seorang anak manusia yang datang dari Allah, dan itu adalah Yesus Kristus. Itu poin yang pertama. Memang di dalam kita masuk dalam masa Minggu Sengsara ini, terutama kita memperingati tentang bagaimana Yesus harus menderita, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dan juga kita masuk dalam masa Paskah, yaitu 3 hari setelah kematiannya, dia akan bangkit. Memang di dalam masa-masa seperti ini banyak orang menghadirkan semacam tuduhan-tuduhan atau semacam pengerdilan, ya, mengkerdilkan apa yang telah terjadi di dalam sejarah ini, dan mereka berkata bahwa itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh terjadi. Ada orang-orang tertentu di luar sana yang tidak percaya pada berita firman Allah atau Alkitab, dan mereka berkata bahwa Yesus tidak mengalami kematian. Yang mati itu di atas kayu salib adalah orang yang diserupakan dengan dia. Nah, saudara, tentunya kita mengerti itu bahwa itu adalah usaha-usaha untuk menyerang kebenaran firman Allah. Dan bagi kita sebagai orang Kristen, hal itu tidak akan berpengaruh. Karena Alkitab kita ini sudah diuji sekian tahun, ribuan tahun. Kebenaran Alkitab, kebenaran firman Allah yang ada di dalam kitab suci kita, itu sudah teruji dalam ribuan tahun. Dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, dengan berbagai macam penghinaan, dengan berbagai macam ide-ide yang merusak atau mengganggu otoritas daripada kitab suci kita. Tapi sampai hari ini kitab suci ini, Alkitab ini terus berdiri kokoh dan tidak pernah bergeser sedikit pun. Alkitab firman Allah, ya, firman Allah yang benar dan tidak mengandung unsur kebohongan. Maka engkau sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, harus memantapkan hati pada kebenaran firman Allah.
Jadi sekali lagi, rujukan tentang apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ini 600 tahun sebelum Kristus itu dinyatakan adalah sebagai sebuah nubuatan mesianik tentang Mesias yang datang ke dalam dunia untuk melakukan misi penyelamatan bagi manusia yang berdosa. Itu poin yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, Yesaya dalam ayat 13 sampai 15 ini menunjukkan Kristus ini dari sisi sebelah penggenapan, ya. Sisi sebelah penggenapan itu maksudnya dia melihat dari apa yang dialami oleh Kristus setelah proses disalib itu. Artinya setelah dia dimuliakan, ya. Setelah dia dimuliakan, jadi Yesaya melihat dari depan, dari masa depan, dan dia mundur ke belakang. Ya, jadi saudara, kalau misalnya melihat sebenarnya keutuhan cerita atau narasi tentang kehadiran Kristus ke dalam dunia ini, itu semacam kurva, ya, semacam kurva, semacam parabola. Artinya dia dari kemuliaan, dia dari surga, dari takhta yang mulia, dia turun ke dalam dunia, mengalami penderitaan, mengalami kehinaan, mengalami penganiayaan, bahkan mati di atas kayu salib. Lalu setelah itu dia kembali ditinggikan oleh Allah. Jadi itu semacam kurva seperti parabola, dari kemuliaan turun mengalami kehinaan, lalu naik lagi untuk kembali pada kemuliaan. Nah, jadi itulah sejarah kehidupan Kristus itu secara singkat, ya. Dari kemuliaan turun dalam kondisi paling hina, paling terbawa, lalu kembali dalam posisi kemuliaannya ketika dia bangkit dan lalu naik ke surga. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesaya di dalam ayatnya yang ke-13, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Nah, Yesaya mengungkapkan bahwa siapa sosok itu, ya, siapa sosok itu, dan Yesaya mengungkap tentang identitas daripada Kristus dalam bagian ini. Yesaya katakan dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan, hamba Allah yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang disanjung. Dia hamba Tuhan, hamba Allah yang pantas dan wajar untuk diberi kemuliaan, diberi hormat, disanjung oleh manusia di dalam dunia ini karena dia adalah hamba Tuhan yang mulia. Jadi Yesus ini adalah hamba, ya. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia mengambil rupa hamba. Hamba yang melayani, hamba yang tidak ada istilahnya otoritasnya, hamba yang sudah membatasi dirinya dalam daging, ya, dalam daging dia membatasi dirinya sesuai dengan inkarnasi, ya. Jadi dia dari surga, dari kemuliaan turun ke dalam dunia dengan berinkarnasi, lalu mengalami berbagai macam pergumulan, lalu sengsara, menderita, mati di salib, dan dia terus setia melakukan itu. Maka dia disebut sebagai hamba. Artinya yang melayani, yang taat. Jadi hamba yang benar itu hidup dengan taat kepada Sang Tuhan. Jadi Bapa mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini, anaknya yang tunggal itu, Sang Firman itu, untuk menjalankan misi penyelamatan. Karena memang manusia tidak akan pernah mampu untuk menyelamatkan dirinya. Dan di dalam cinta kasihnya Tuhan, tak ada solusi, tak ada jalan keluar selain daripada Allah mengutus anaknya yang tunggal ini untuk melaksanakan proses penebusan. Apa itu penebusan? Penebusan itu artinya menggantikan orang, menggantikan manusia yang sebenarnya manusia itu harus dihukum. Artinya kita, saudara dan saya harus dihukum, tapi Allah di dalam kerelaan kehendaknya, dia mengutus anaknya untuk menggantikan posisi kita
di atas kayu salib. Karena di atas kayu salib itu terjadilah murka Allah yang begitu hebat. Nah, dalam proses pelaksanaan murka Allah ini atau mengeksekusi murka Allah ini, maka itulah yang diceritakannya di dalam ayat 14 itu. Apa yang dikatakan di situ? Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Tertegun kenapa? Tertegun dalam hal ini bukan positif ya, bukan tertegun secara positif. Ya, banyak orang itu terkesima, tertegun tentang sosok seseorang mungkin di dalam keberhasilan tertentu. Tapi yang dimaksudkan oleh Yesaya dalam bagian ini, orang tertegun, orang itu heran, orang itu kaget, orang itu terkesima pada sosok ini. Karena apa? Karena dilanjutkan oleh Yesaya di dalam pasal 52 ayat 14 itu. Begitu buruk rupanya. Begitu buruk rupanya. Jadi sosok ini, hamba yang menderita ini, rupanya itu buruk. Dan saudara tahu bagaimana Yesus yang dihancurkan, bagaimana Tuhan Yesus yang diremukkan, ya diremukkan, dia dihancurkan, dia diludahi, dia ditampar, dia dipukul, dia benar-benar diremukkan ketika kejadian penyalibannya. Ya, badannya itu kalau boleh kita katakan itu dirontokkan semua, sampai tangannya, kakinya harus terpaku di kayu salib yang kasar itu. Ya, jadi di situ dikatakan buruk rupanya. Karena memang dia mengalami penganiayaan yang luar biasa. Buruk rupanya. Ya, orang kalau dianiaya itu, ya kalau kena aniaya itu, ya kena aniaya itu bisa berubah ya. Orang yang dulunya ganteng, setelah dia mengalami penganiayaan, dia akan berubah mukanya. Ya, kemarin ya ada pengeroyokan kepada Pak Ade Armando ya. Saya melihat di media sosial itu gambar wajahnya setelah dia dipukuli, setelah dia dihajar, itu wajahnya itu buruk. Kenapa buruk? Karena sudah dihancurkan ya, sudah dihajar begitu ya. Sampai ya wajahnya memar-memar ya, dan itu sebuah tindakan yang sangat mengerikan. Nah, Yesus mengalami penganiayaan yang luar biasa. Dan Yesaya sudah mengatakan rupanya itu begitu buruk karena mengalami hajaran dari banyak orang pada waktu itu. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, kita melihat di sini bahwa dia mengungkapkan lagi bahwa bukan seperti manusia lagi. Nah, ini penting saudara untuk kita perhatikan ini. Bukan seperti manusia lagi. Jadi kita melihat perendahan, penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang paling hebat itu terjadi pada diri Yesus. Ya. Perendahan, penghinaan kepada nilai-nilai kemanusiaan itu terjadi pada pribadi Yesus Kristus. Yesus tidak dianggap lagi seperti manusia. Ya, sekali lagi saudara, tidak dianggap lagi seperti manusia. Saya menonton film The Passion of Christ itu yang dikarang oleh Mel Gibson ya. Itu kalau saudara menonton itu luar biasa mengerikannya. Semua tindakan yang diperlakukan kepada Yesus itu tidak manusiawi. Sekali lagi, tidak manusiawi. Dia begitu direndahkan. Bagaimana dia diludahi. Bagaimana dia ditampar, dipukul. Bagaimana dia diolok-olok. Bagaimana dia dihancurkan, diremukkan. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu sebuah gambaran yang sulit untuk dibayangkan. Betapa hinanya, betapa tidak berharganya hidup seorang manusia yang telah menyatakan diri kepada kita sebagai manusia yang sejati. Dan dia direndahkan luar biasa. Makanya saya berkata di situ, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Saudara, tentunya saudara kalau memperhatikannya, ada perbuatan jahat, ya, perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang kepada korbannya.
hati kita sebagai manusia yang punya rasa iba, itu pasti muncul rasa kasihan. Muncul rasa kasihan. Ada seseorang yang dianiaya, ada seseorang yang dihajar, itu muncul rasa kasihan, rasa iba. Ya. Dan orang-orang pada waktu itu tidak memiliki rasa iba kepada Kristus, tidak memiliki rasa iba kepada Yesus. Mereka semua teriak, ya, pada waktu proses penyaliban Yesus Kristus. Semua orang seperti mengumandangkan kor masal, ya, kor masal, berbicara, berteriak secara massal, salibkan dia, salibkan dia. Nah, di sini kita melihat betapa bobroknya manusia. Padahal sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus ditangkap itu, waktu dia datang ke Yerusalem, dari Betfage ke Yerusalem, saudara mungkin masih ingat cerita itu, ya. Waktu dia disambut dengan seperti sedang menyambut raja ketika dia naik keledai. Ya, ketika dia naik keledai lalu memasuki kota Yerusalem, orang-orang yang ada di situ ada yang membuka jubahnya, ada yang membuka bajunya, pakaiannya, itu meletakkannya di atas tanah. Ya, ada yang mengambil daun-daun pohon palem lalu meletakkan di atas tanah dan juga di atas keledai. Untuk apa? Menyambut Yesus yang datang ke Yerusalem seperti menyambut raja. Jadi itu semacam permadani mendadak, ya. Baju-baju mereka itu, kain-kain mereka itu semacam permadani yang mendadak. Itu menyambut kedatangan seorang raja, raja kemuliaan. Tapi saudara, setelah Yesus ditangkap, lalu diadili, lalu disalibkan, orang-orang itu tidak tampak lagi. Orang-orang itu tidak tampak lagi. Kenapa? Ya, itulah manusia. Ya, manusia yang kadang hati dan pikirannya itu gampang berubah dalam waktu yang sesaat. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa tampaknya bukan seperti anak manusia lagi, berarti dia benar-benar mengalami pelecehan, ya, dia mengalami penghinaan, perendahan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dia dianggap bukan manusia lagi. Dia disamakan dengan orang yang tidak punya harga diri sama sekali. Dia tidak punya hak untuk membela diri. Dia tidak punya hak untuk hidup ketika semua orang berseru salibkan dia. Dan para tentara Romawi dengan begitu sombongnya mereka menghancurkan hidupnya, menghancurkan tubuhnya. Dan gambaran itu adalah gambaran yang sangat mengerikan di dalam sejarah. Jadi saudara, kalau saya berani katakan bahwa puncak atau titik terendah daripada penghinaan terhadap kemanusiaan itu terjadi pada Yesus Kristus. Sekali lagi saudara, dalam sejarah umat manusia sejak penciptaan sampai nanti penghakiman terakhir dalam sejarah umat manusia di tengah-tengah dunia ini, titik paling terendah pada penghinaan kepada kemanusiaan itu terjadi pada diri Yesus Kristus. Dan Yesaya 600 tahun sebelumnya telah menubuatkan hal itu. Yang terakhir, apa yang dikatakan di situ ayat 15? Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Sekali lagi, tercengang banyak bangsa. Bangsa-bangsa tercengang. Lalu kalimat selanjutnya, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Ya, raja-raja mengatupkan mulutnya melihat dia. Artinya apa? Ini berbicara tentang apa yang dialami oleh Yesus, yang diklaim, yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka berharap bahwa dia menjadi raja yang akan memulihkan Israel, karena Israel pada waktu itu ada di dalam genggaman bangsa asing, yaitu bangsa Romawi, dan mereka berharap sangat antusias Yesus ini menjadi raja yang bisa memulihkan kembali, membangkitkan kembali kerajaan Israel yang sudah porak-poranda itu. Tapi apa yang diharapkan oleh mereka untuk menunjukkan otoritas, kuasa, wibawa seperti raja-raja di dalam dunia ini, itu tidak tercapai di dalam visi misi Yesus.
Karena Yesus justru datang bukan untuk memulihkan atau mendirikan kembali kerajaan seperti yang dipimpin oleh Daud atau Salomo pada zamannya. Tidak. Tapi sebenarnya tindakannya ketika dia naik keledai memasuki kota Yerusalem, itu sebenarnya dia sudah memberikan indikasi makna kedatangannya ke dalam dunia ini. Dia datang bukan untuk menunjukkan pedang, dia datang bukan untuk menunjukkan otoritas, dia datang untuk melakukan kekerasan kepada rakyat, kepada manusia. Tidak. Tapi dia naik keledai itu untuk mengontraskan dirinya yang datang untuk menghamba, melayani, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menunjukkan otoritas dan kuasa. Ya, sekali lagi, bukan karena dia tidak punya otoritas. Ya, saudara harus ingat itu. Dia Allah yang kekal, dia Allah yang perkasa, dia Allah yang mulia, dia Allah yang punya wibawa dan otoritas, dia punya kekuatan. Tapi dalam visi misi membatasi dirinya dengan dia berinkarnasi, mengambil rupa seorang hamba. Di situ Tuhan itu sedang menunjukkan jalan keluar pada segala kebobrokan, segala kekacauan di dalam dunia ini. Dan itu adalah sebuah peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita bahwa kerajaan-kerajaan, otoritas, kuasa di dalam dunia ini itu sama sekali tidak ada artinya jika tidak melihat kepada apa yang telah diperbuat oleh Kristus ke dalam dunia ini sebagai raja yang kekal. Ya, raja yang kekal. Jadi dia Allah yang mulia datang ke dalam dunia, membatasi dirinya, dan sebenarnya dia sedang menunjukkan seperti apa seorang raja yang benar itu. Raja yang benar adalah melayani. Sekali lagi, raja yang benar, raja yang mulia, raja yang agung adalah melayani. Tidak seperti raja-raja di dalam dunia ini yang terus mengejar kekuasaan, terus menunjukkan otoritas. Tapi Yesus tidak seperti itu. Nah, dikatakan di situ raja-raja akan mengatukkan mulutnya melihat dia. Nah, ini juga terkait dengan apa yang dialami oleh Yesus ya di atas kayu salib. Bagaimana mungkin seorang raja yang dinubuatkan, raja yang kekal itu harus menanggung penderitaan di atas kayu salib. Banyak orang tidak terima itu, Bapak Ibu. Ya, tidak terima. Mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Kalau dia raja, ya, kalau dia Allah yang perkasa, kenapa dia tidak menunjukkan otoritas? Bukankah gampang kali misalnya ya bagi Yesus untuk turun dari atas kayu salib? Gampang. Ya, dia sudah melakukan mujizat kok. Dia sudah menunjukkan otoritasnya kok. Ya. Bahkan Lazarus yang sudah mati itu bisa dihidupkan oleh dia. Apa susahnya menyelamatkan diri dari atas kayu salib? Tapi Yesus tidak lakukan itu. Ya. Saudara tahu, waktu dia disalib ada orang-orang juga yang disalibkan bersama dengan dia. Ya, yang tidak tahu diri, yang berkata kepadanya, "Kalau engkau benar anak Allah, ya turunkan dirimu dan turunkan juga kami." Ya, dia dipancing di situ ya, dia semacam digelitik emosinya di situ, dia diprovokasi di situ. Tapi Yesus tidak lakukan itu, dia menyerahkan dirinya, dia mati tersalib dengan mengenaskan. Dan itulah justru momen di mana raja-raja dalam dunia ini harus mengatukkan mulutnya. Mengatukkan mulutnya kenapa? Karena Yesus tidak hanya mati di salib loh. Ya, tidak berhenti pada peristiwa salib. Ya, jadi paketan keselamatan itu atau karya keselamatan itu paketan, bukan hanya mati di salib. Kalau dia hanya mati di salib, lalu selesai, ya Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15, iman kita pasti akan sia-sia. Kita tidak perlu percaya kepada Kristus. Tapi kebangkitannya nanti, itulah yang mengatukkan mulut semua raja di dalam dunia ini. Kenapa? Ya, kebangkitannya itu menunjukkan bahwa dia adalah pemenang. Dia pemenang.
tidak berhenti pada salib. Dia bangkit dari kematian untuk mengatupkan mulut para raja. Dan di dalam kalimat selanjutnya dikatakan, kepada mereka akan mereka lihat apa yang tidak mereka dengar. Ya, apa yang tidak diceritakan kepada mereka, mereka lihat. Dan apa yang mereka tidak dengar, mereka paham. Siapakah dia ini? Ya, para tentara yang menjaga dia pada waktu dia disalibkan itu. Siapakah dia ini? Mereka bertanya, ya, kejadian yang dialami oleh Yesus ketika dia disalib, lalu terjadi gempa bumi, lalu terjadi kegelapan, lalu terjadi hal-hal yang spektakuler, dan orang semua mulai mengatupkan mulutnya. Siapa dia ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada kali ini yaitu berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Jadi Yesus Kristus ini jauh sebelumnya dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa dia datang untuk menderita. Menderita karena apa? Menderita karena dosa kita. Jadi kerelaan daripada Kristus itu menanggung penderitaan di atas kayu salib. Wujud di mana dia harus menanggung murka Allah. Yang sebenarnya murka itu harus terjadi pada kita, pada saudara dan saya. Tapi Yesus menanggungnya di atas kayu salib. Ya. Dia berkata sudah selesai. Tetelestai. Apanya yang selesai? Penebusan. Penebusan. Dia menunjukkan belas kasih yang luar biasa. Di atas kayu salib itu terjadi dua hal yang besar. Yang pertama adalah murka Allah. Yang kedua adalah cinta kasih. Jadi murka dan cinta itu menyatu di atas kayu salib. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sadar tentang apa yang telah dilakukan oleh Kristus itu, yang memberikan kita keselamatan, di mana nanti ketika penghakiman akhir itu terjadi. Jadi Allah tidak melihat kita, tapi Allah melihat jubah kebenaran yang sudah dikenakan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi bersyukur saudara. Mari jalani hidup ini dengan rasa syukur. Dan jalani hidup dengan rasa hormat. Mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan sepanjang hidup kita. Mari melayani, mari juga memberi diri untuk siap menderita pada jalan salib. Tuhan Yesus memberkati. Amin.